بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang indah kecuali kata yang memiliki muatan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita sampaikan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan cinta kita, ungkapan rindu kita sampaikan kepada beliau melewati ucapan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji dan meneliti sejarah manusia, maka kita pasti akan menemukan dua kubu yang saling bertentangan, dua kubu yang saling berperang. Yang satu adalah kubu keadilan dan yang kedua adalah kubu kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya. Salah satu filosofisnya adalah untuk membantu umat manusia lepas daripada kezaliman. Nabi tidak diutus hanya untuk mengajarkan ajaran Allah, tapi lebih dari itu, Nabi diutus untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena hanya ajaran saja tidaklah cukup untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Diperlukan adanya satu pergerakan, adanya satu tindakan untuk bisa mempraktekkan ajaran-ajaran suci yang Allah berikan kepada umat manusia. Nabi diutus untuk membantu mereka dalam menegakkan keadilan, dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Berbicara tentang keadilan,
berbicara tentang kezaliman, maka kita akan mengingat nasib umat manusia di zaman dahulu. Manusia yang lemah, mereka pasti tertindas. Mereka yang lemah pasti tidak memiliki kebebasan dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Pada kesempatan yang baik ini, dengan izin Allah tentunya, kita akan membahas seputar jenis-jenis kezaliman di mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dan menjelaskan bahwa kezaliman memiliki banyak model. Kezaliman memiliki banyak macam. Dan buruknya kezaliman akan lebih nampak ketika kezaliman tersebut berkaitan dengan sisi sosial manusia. Karena kita langsung melihat dampak dan efek daripada kezaliman yang dilakukan. Makanya pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang jenis-jenis kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia. Jenis yang pertama adalah kezaliman kepada diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Allah Subhanahu wa taala menitipkan tubuh ini untuk dijadikan alat, untuk dijadikan wasilah guna menggapai kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan raga ini, tidak menciptakan jiwa ini untuk dipergunakan di jalan yang tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari pembalasan, hari di mana tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghukumi, yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dilakukan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Macam yang pertama adalah kezaliman yang bersifat individu. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala kelak akan dipertanyakan tentang bagaimana kita mengurus diri kita, bagaimana kita memanfaatkan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Kalau seandainya kita berkhianat, kita menggunakan apa yang kita miliki di jalan syaitan, di jalan yang tidak benar, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa diri kita. Berbuat zalim kepada diri sendiri bisa dengan cara mengalihkan perhatian jiwa kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita, dan semua yang kita lakukan tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terlaksana tanpa izin Allah Subhanahu wa taala.
Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk dipatuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya, melewati utusannya, menjelaskan kewajiban kita sebagai hamba di hadapan dirinya. Kita harus taat kepada apa yang diperintahkan olehnya. Di mana dalam Al-Quran dikatakan ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, taatlah kepada ulil amri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk taat kepadanya, untuk melaksanakan perintahnya, untuk meninggalkan larangannya. Dan ini semua adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada diri kita. Orang yang telah melanggar aturan Allah, yang jauh dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia telah menyiksa dirinya sendiri. Dia telah mengotori hatinya dengan sesuatu yang sangat kotor. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyinggung qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang telah mensucikan hatinya, mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran dosa, dari sifat-sifat yang tercela. Wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka orang yang telah mengotori jiwanya, orang yang telah mengotori hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa kezaliman tidak hanya bersifat sosial saja, tapi kezaliman juga bersifat individual. Artinya kamu sebagai hamba, kamu sebagai makhluk yang Allah ciptakan tidak diperbolehkan mengotori hati kalian, tidak diperbolehkan untuk menghancurkan dirimu, mengotori dirimu dengan sifat-sifat yang tercela. Ini adalah model kezaliman yang pertama, kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian kezaliman terhadap diri sendiri juga bisa dilakukan dengan cara menjauhkan jiwa ini, menjauhkan hati ini dari sifat-sifat yang terpuji. Ruh seperti jasad kita. Kalau seandainya jasad kita membutuhkan makanan, jasad ini membutuhkan minuman, jasad ini membutuhkan energi, maka ruh juga membutuhkan makanan. Kalau jasad ini membutuhkan makanan secara materi, tapi ruh membutuhkan makanan secara maknawi. Ruh akan mati kalau seandainya tidak diisi dengan ajaran-ajaran Allah. Ruh akan mati kalau seandainya tidak dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan kepada kita untuk mengisi hati ini dengan sifat-sifat yang terpuji, untuk meninggalkan segala kotoran-kotoran maknawi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada setiap hamba yang belum sempat untuk mengisi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji untuk kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu lebar-lebar untuk kembalinya hamba kepada jalan yang suci. Ini adalah model yang kedua. Kemudian yang ketiga,
setelah seseorang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang terpuji, maka secara otomatis sifat-sifat yang tercelalah yang akan bersemayam di dalam hatinya. Ketika sifat tercela muncul dan tercermin dalam hati seseorang, maka kita bisa melihat efek yang sangat buruk yang akan ditampilkan orang tersebut. Hanya kezaliman, hanya kerusakan yang akan muncul dari diri seseorang yang telah terpenuhi dengan sifat yang tidak terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa qad khaba man dassaha. Orang yang telah mengotori jiwanya, sebenarnya dia telah merusak jiwa tersebut. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita tentang macam-macam daripada kezaliman di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.